Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Programmer Sehat bersama saya Jang Rahmat. Dan kali ini kita akan membuat WhatsApp bot chat GPT dari nol ya. Jadi kita akan bikin dari dasar dari scratch gitu ya. Kalau yang di sebelumnya gitu ya, yang saya pernah bikin yang total durasinya cuma 20 menit itu hanya menjalankan coding yang sudah dibuat oleh saudara Yusril ya, Yusril Fahri dan teman-teman yang lainnya. Nah, karena ini juga sebetulnya ada komentar bagus dari siapa ini? Dari Dipa Anggra ini ya, katanya ini bukan membuat bang, katanya ini malah kon tertipu saya. Jadi saya takutnya nanti ada orang yang tertipu lagi gitu ya, atau merasa tertipu lagi ya udah. Saya akan buatkan sekarang ya, saya akan buatkan untuk versi yang bikin dari nolnya ya. Nah, di sini teman-teman yang diperlukan adalah Node.js ya, kemudian Git, lalu VS Code ya, dan nanti ada dependencies yang harus kita install ya ke Node.js-nya. Nah, lalu untuk Node.js, Git, dan VS Code, barangkali dari rekan-rekan ada yang awam gitu ya. Bagaimana nih cara installnya? Saya udah sediakan di channel saya. Saya akan dibuka aja ya. Di channel Programmer Sehat itu sudah ada cara install Node.js ada, kemudian cara install Visual Studio Code ada ya, dan juga cara install Git ada ya. Ini wajib ya. Ketiganya silakan diinstal dulu ya, seperti itu. Oke, baik kita akan langsung mulai saja. Saya akan menggunakan Git Bash ya. Git Bash itu ada ketika kita bikin apa namanya? Ketika kita sudah bikin project gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya akan simpen di mana ya? Saya akan simpen di data C aja, di data C di sini, user file, lalu saya simpen di Ajang. Teman-teman silakan mau dimanapun bebas ya. Saya coba di sini, lalu di documents. Nah, di sini ya. Oke, saya simpan di data C user Ajang dokumen projectnya ya. Teman-teman silakan mau disimpan dimanapun bebas, mau nyimpen di desktop ya, atau saya simpan di desktop aja ya. Biar gampang ya dah, saya simpan di desktop aja ya. Saya simpan di desktop di sini. Baik, saya bikin folder baru ya. Kemudian saya kasih nama WA bot ya, chat GPT ya. Nah, ntar saya bikin folder baru untuk projectnya. Saya kasih nama WA bot chat GPT. Ya, sudah ya. Silakan teman-teman bikin juga foldernya. Kemudian silakan git base here. Kalau mau langsung buka pakai VS Code juga sebenarnya bisa ya. Tinggal open with code aja. Ya kalau mau pakai Git Bash boleh gitu ya. Terkadang ada proses install yang nggak jalan gitu ya. Tapi kalau di Git Bash itu bisa. Nah sebetulnya di terminal juga kita bisa aja pilih ya terminalnya. Kemudian kita atur dia menjadi Git Bash gitu ya. Bisa juga seperti itu. Nah saya akan coba pakai terminal bawaan dulu. Oke, baik. Langkah pertama teman-teman untuk membuat apa ya? Untuk membuat project di Node.js itu menggunakan npm init ya. Menggunakan npm init. Barangkali teman-teman ada yang menggunakan Git Base ya. Saya akan coba buka pakai Git Base juga. Ya tinggal klik Git Base here. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau mau apa nih? Membuat project tinggal tulis saja npm init.y. Oh ya, pertama untuk memastikan instalasi Node.js berhasil ya. Git berhasil gitu ya. Silakan ditulis dulu aja. Oh, Python sih. Node version. Nah, punya saya ini versi 16 ya. Karena minimal memang segini ya. Teman-teman bisa disesuaikan aja. Kalau bisa disamain dengan punya saya ya. Takutnya mungkin versi baru ada error atau gimana. Kemudian npm version. Nah, ini npm punya saya. Oke, kita clear dulu. Nah, sekarang kita akan coba membuat project. Jadi perintahnya npm init.y ya. Gini aja ya. Npm init strip y. Npm spasi init spasi strip y. Kemudian kita klik enter. Nah, kita tunggu. Nah, kita udah berhasil nih bikin projectnya tuh ya. Sampai sini ya, sudah berhasil bikin projectnya. Teman-teman bisa lihat di VS Code. Sekarang ada file baru ya, package.json. Ya, ada file baru namanya package.json. Baik. Nah, selanjutnya kita akan install dependencies yang dibutuhkan ya. Nah, tadi saya udah bikin di sini tuh. Ada dependencies Bailey-nya ini untuk WA-nya, lalu juga ada untuk QR code terminalnya ya. Silakan di copy dulu aja. Kemudian kita untuk menginstalnya kita gunakan perintah npm init install. Ini bebas ya mau dari terminal VS Code-nya boleh, mau pakai Git Bash seperti ini juga bisa gitu ya. Saya clear lagi ya. Nah, npm install, kemudian saya paste tadi ya. Ya, saya pakai yang versi 4.40 ya.
Oke, kita enter. Nah, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Ini biasanya memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya, jadi kita tunggu dulu aja. Oh, ternyata tidak tidak lama. Oke, ini katanya perlu dipun dulu ya. Saya akan ikut ya npm pun. Oke, nah teman-teman silakan ya. Terkadang di terminal biasa di Windows tuh ada yang gagal gitu ya, npm pas nginstal tuh. Tapi kalau misalkan nginstal di Gitpas, terkadang juga berhasil gitu ya. Saya sering terjadi seperti itu. Jadi sebaiknya gunakan Gitpas saja ya. Oke, baik kita lanjut menginstal QR Code terminal ya. Kita copy dulu. Oke, saya clear dulu ya, clear lagi. Kemudian kita perintahkan npm install. Nah, kita paste, kemudian kita enter. Nah, ini katanya perlu di npm pum ya. npm pun. Oke, saya. Nah, sudah. Mari kita lihat di project kita. Sekarang ada folder node module ya. Ini modul yang sudah kita masukin. Nah, sekarang kalau kita lihat di packages sudah ada tuh dependencies-nya. Ada Belly dan juga ada QR code terminal. Oke, sampai sini teman-teman sudah berhasil membuat project ya Node.js dan juga sudah berhasil menambahkan dua dependencies ya atau dua library yaitu library Belly ya ini untuk WA-nya. Lalu ini QR code terminal untuk menampilkan terminal ya, menempelkan di terminal menampilkan QR code di terminal seperti itu. Baik, sekarang kita akan membuat file ya, file baru. Nah, di sini tertulis mainnya itu index.js ya. Teman-teman kalau mau dibiarkan default seperti itu, boleh silakan ya. Jadi kalau mau dibikin default index.js seperti ini, gak masalah ya, silakan. Kalau saya mungkin akan saya ganti ya, jadi sharon.js ya, sesuai dengan nama botnya. Nah, jadi nanti saya pun akan bikin file baru di sini, yaitu sharon.js gitu ya. Oke, tuh, seperti ini. Oke, nah ini untuk menjalankan ya, kita akan coba yang simple-simple dulu aja ya. Yang penting kita jalan dulu, apa namanya, si codingnya gitu ya. Bisa di-run dulu si project kita. Jadi saya akan masukin console log aja ya. Console log. Nah, seperti ini. Kita tulis aja hello Sharon misalkan gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, sudah. Kalau mau dijalankan dari terminal langsung di sini bisa ya. Tinggal eh, tinggal tulis aja. Berarti kan node ya. Kemudian tulis nama filenya ya. Node Sharon.js seperti ini. Tuh ada ya. Hello Sharon. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan mau dijalankan menggunakan npm start ya, itu juga bisa ya. Nah, caranya adalah tinggal ke package.json ke sini, kemudian kita tambahin nih di sini nih. Nah, di package.json kita tambahin koma ya. Enter ke bawah, kita tulis start. Lalu kita tulis node sharon.js. Nah, ya ini kalau misalkan pengen dijalankannya ya. Jadi tinggal gini nanti di terminalnya. Terminal. Nah, di terminalnya tinggal tulis saja npm start ya. Tuh, sama ya, hello Sharon. Seperti itu. Oke, itu untuk cara menjalankan dan juga membuat file baru ya, project baru, bukan project file JS baru. Baik, selanjutnya kita ini akan saya hapus dulu. Kita akan mulai ngoding ke WhatsApp JS-nya ya. Yang pertama adalah menambahkan dependencies ya, menambahkan dependencies. Ya, betul ya nulisnya. Betul kan dependencies? Dependencies ya, menambahkan library lah ya yang dibutuhkan gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita akan menambahkan untuk library yang Bailey-nya dulu ya, untuk yang WA-nya dulu gitu ya. Nah, ini kita bisa agak agak panjang ya untuk yang Bailey. Jadi teman-teman nanti ada beberapa fungsi memang yang kita masukin ya, walaupun tidak semuanya. Jadi teman-teman bisa tulis aja const seperti ini ya. Lalu kurung kurawal. Nah, lalu di dalamnya bisa ditulis aja default ya. Default dari apa namanya dari si dependencies yang mau kita masukin itu ya. Nah, kita tulis saja make WA socket ya. Make WA socket. Karena kita kan menggunakan, sebenarnya kita kan menggunakan eh, WS ya, WebSocket gitu ya, seperti itu. Make WA socket. Dan ini udah ada di sana ya.
Kalau teman-teman mungkin ini dapatnya dari mana? Ini udah dari sananya, udah default dari sananya gitu ya. Seperti itu. Nah, terus apa lagi selain make WebSocket yang perlu kita masukkan adalah disk configuration. Ya, disk configuration ini memang sudah ada dari sananya, fungsi-fungsi ataupun library yang sudah dari sananya. Sudah, ya benar ya, fungsi ya. Fungsi-fungsi yang sudah ada di sananya. Lalu use single file out state. Nah, ini nanti untuk sistem loginnya ya. Use single file out. Oke, ini mungkin saya akan besarin dulu ya, biar kelihatan. Use single file out state ya. Teman-teman perhatikan penulisannya ya. Kalau salah, itu karena ini case sensitif ya. Jadi huruf besar sama huruf kecil harus benar-benar gitu ya. Harus diperhatikan. Jangan sampai salah ya, seperti itu. Oke, kalau sudah ini sepertinya sudah. Kita tinggal tulis aja require-nya. Kita tulis require. Nah, require-nya. Ya, ini tinggal dimasukin aja sih nama ininya ya. Nah, sini nih. Tinggal kita masukin. Ini kalau mau dikebawahin boleh sih. Yang bagian ininya nih. Nah, gini bisa ya. Nah, biar nggak terlalu panjang. Nah, kayak gini itu. Jadi enak ya kelihatannya. Nah, require add edges, add wasing belly ya. Intinya dia itu adalah yang mau kita pakai gitu ya. Library atau dependencies yang mau kita pakai. Ini teman-teman kalau mau pakai titik koma boleh ya. Kalau di apa namanya? Kalau di JavaScript itu mau pakai titik koma boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau saya karena sudah terbiasa pakai titik koma, jadi saya mau pakai aja ya titik koma ya. Oke, udah ya. Ini kita sudah menambahkan. Kalau mau dicek dulu, silakan bisa ya di terminal. Ini saya pakai ini aja lagi ya. npm star. Nah, kalau nggak ada error, berarti aman ya. Berarti kita sudah berhasil tuh nambahin si dependencies-nya ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menambahkan QR code terminalnya ya. QR code terminalnya. Tapi mungkin sebelum QR code terminal, yang perlu kita tambahin itu adalah Boom ya. Boom ini juga sudah default. Jadi ketika teman-teman nginstal si Belly itu sudah ada Boom gitu ya. Boom ini untuk apa ya? Kalau nggak salah untuk kayak koneksinya gitu ya. Teman-teman mungkin bisa komentar ya kalau ada yang lebih paham gitu ya. Boom ini apa? Boom seperti ini. Lalu sama dengan require, require ya. Nah, ya udah tulis boom berarti ya. Require happy at happy boom. Nah, ini tuh ada di mana? At happy boom itu sudah ada ketika kita nginstal si ini nih. Ya, ketika kita nginstal si Belly ini dia sudah termasuk gitu ya. Sudah termasuk ada di dalamnya. Ya, kalau teman-teman pengen tahu ya bisa cek aja di node modul ya. Ada tuh happy boom ya, ada di sini. Oke. Nah, kita lanjutkan yaitu kita apa namanya? Kita bikin state sama step-step ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan file, untuk menyimpan file loginnya ya, untuk menyimpan file login. Silakan tulis aja const variabelnya, ya. Lalu tulis state ya, state aja kayak gini. Lalu tulis step-step. Ya, untuk huruf state-nya saya huruf huruf ini saya pakai ini ya, pakai apa? Pakai pakai S besar. Pakai S besar. Jadi memang dia agak sensitif, teman-teman harus disesuaikan ya, jangan sampai salah nulis. Oke. Pelan-pelan aja lah ya. Pelan-pelan kan ini bisa di pause dulu kemudian dilanjutkan gitu ya. Kalau nggak ada error lanjutkan. Kalau masih ada error perbaiki dulu errornya ya, seperti itu. Kalau bingung perbaiki error ya bisa cari di Google. Kalau kalau nggak mau ya silakan gabung komunitas ya. Kita punya Discord komunitas programmer sehat, silakan gabung. Baik, saya lanjutkan. Oke, use single use. Nah, ini tuh yang tadi ya. Yang ini nih. Nah, ini mau kita pakai. Kalau mau copy aja dari sini boleh ya. Nah, nah gitu. Nah, sekarang kalau udah berwarna, berarti dia udah kepake ya. Kan sebelumnya agak gelap tuh warnanya ya. Nah, ini berarti belum kepake. Nah, kalau udah berwarna, itu berarti udah kepake. Ini kalau ada coretan kayak gini, nggak masalah ya, abaikan aja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya akan kasih nama dia login ya. Login.json. Ya, seperti ini. Karena nanti ketika login, dia akan bikin file baru yaitu login.json ya. Jadi kalau teman-teman mau pindah di device gitu ya, tinggal sorry, tinggal dihapus si login.json-nya aja. Oke, baik sampai saat ini harusnya sudah ya. Ini sudah tinggal ya terakhir tadi apa QR code terminal yang belum ya. Kita tambahkan
QR code terminal. Tapi mungkin saya coba jalankan dulu aja ya. Takutnya ini masih belum. Coba npm start, enter. Oke, udah berhasil ya. Sampai sini tidak ada yang error nih dengan coding kita. Aman ya. Sampai sini coding kita masih berjalan aman. Baik, sekarang kita akan membuat fungsi utama ya. Kita kasih komentar lagi biar nggak bingung ya. Fungsi utama what's tidak tulis saja fungsi utama Siren WA bot ya. Oke, kita akan bikin fungsi utamanya. Nah, ini kita akan menggunakan asynchronous function ya. Jadi tulis saja asynchronous kayak gini. Kemudian function asynchronous function ya. Kita tulis aja, ini bebas teman-teman ya. Saya mungkin akan tulis connect to WA ya. Connect to WhatsApp. Nah, seperti ini. Kalau function, jangan lupa kurung buka, kurung tutup ya. Kemudian kurung kerawal, enter. Oke, kalau function kan tidak perlu kasih titik koma ya. Karena function ya tidak perlu dikasih titik koma kalau function. Kalau apa yang lain, walaupun sebetulnya mau perintah pun ya, statement seperti ini pun di JavaScript boleh nggak pakai titik koma ya. Kalau saya kebiasaan ya, jadi saya pakai titik koma aja. Oke, udah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin saya akan ketengahin dulu ya, biar nggak bingung. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi untuk ke QR code terminalnya ya. Jadi teman-teman, sekarang kita akan bikin fungsi untuk terhubung ke terminal. Nah, gimana cara bikinnya? Jadi kita bisa tulis aja di sini buat ya sebuah koneksi baru ya ke WhatsApp. Betul ya? Ke WhatsApp. Ya, login baru ya, login baru ke WhatsApp gitu ya. Nah, cara bikinnya gimana? Ini teman-teman bisa tulis aja cons, kemudian mau disingkat boleh ya soket ya. Soket ini kan karena dia pakainya WebSocket gitu ya. Jadi kita tulis aja kayak gini. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi yang ini nih, yang udah kita set di awal tuh ya, yang udah kita tambahkan di awal, yaitu kalau mau kopas boleh ya, copy aja, make WA socket. Ya, kita akan menggunakan make WA socket. Nah, ini kurung buka, kemudian kurung kerawal ya. Kemudian enter. Nah, ini harus dikasih titik koma ya. Karena dia bukan apa namanya? Dia bukan fungsi gitu ya. Jadi harus kita kasih titik koma. Bukan fungsi yang biasa lah istilahnya. Baik, kita bisa tulis dulu out-nya, out awalnya gitu ya. Out awalnya, authentication awalnya itu state ya berdasarkan state yang udah kita bikin nih di atas tuh variabelnya. Oke, lalu selanjutnya adalah kita kasih koma. Nah, ternyata QR code terminal itu tidak perlu ditambahin lagi ya. Tidak perlu ditambahin dari awal karena dia udah ada di dalam sih, udah ada di dalam si apa namanya? Si projectnya ya. Jadi kita tinggal langsung print aja. Print ya QR in terminal sama dengan tulis true ya. Kayak gini. Nah, bisa seperti ini. Jangan pakai titik koma. Kemudian selanjutnya kita bisa tulis default query-nya. Default query timeout ya, default. Di sebelah kalau di PS Code sudah ada ini tuh, teman-teman tinggal tulis saja kayak gini, tinggal ngikutin dia sudah tahu ya, sudah tahu kita mau ngetik apa gitu ya. Default query ya, default ini kurang L tuh. Default query time out. Time out ms ya, millisecond. Time out ms millisecond. MS-nya kecil. Nah, kita di sini tinggal tulis aja undefined. Undefined. Ya, udah segini kita cek lagi ya. Biasakan ngecek-ngecek biar kalau ada error nanti kita bisa perbaiki gitu ya. Jangan sampai nunggu projectnya selesai ya. Jadi kita cek lagi. Saya clear dulu ya. npm start kita jalankan. Kalau aman berarti ini ada error nih. Di sini katanya si socket ini oke unexpected identifier ya. Oke, kemungkinan karena memang si fungsi kita belum belum selesai ya. Si fungsi dari project kita belum selesai. Oh, sorry bukan. Salah nulis cons-nya. Nah, gini ya. Udah, tadi cons doang, kurang T. Oke, saya ulangi ya. Kita clear dulu, kemudian npm start. Nah, oke ini tetap masih ada salah ya. Katanya print QR code terminal nih, bagian ini yang salah.
Oke, sebentar saya coba cek dulu bagian mana yang bermasalahnya ya. Baik, yang salah ternyata ini nih. Ini padahal dikasih tahu tuh ya. Yang salah ini harusnya pakai titik dua, jangan pakai sama dengan. Ya, oke, kita coba clear lagi. Ya gini aja ya. Jadi enak gitu kalau ada error kita bisa perbaiki. Jangan sampai langsung kopas ataupun apa namanya bikin dari awal sampai akhir dulu, tapi step by step gitu ya. Oke, npm start kita coba jalankan. Nah ini udah ya, udah jalan tuh ya, udah nggak ada error lagi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita udah bikin sebuah koneksi baru ke WA. Nah sekarang kita lanjutkan ke program berikutnya ya. Nah program berikutnya adalah listen for connection update atau kita bisa bikin aja di sini. Listen itu kan mendengarkan ya. Jadi apa ya? Ya listen apa for connection update. For connection update. Pokoknya ketika ada update baru gitu ya. Nah, disimpan gitu ya, atau didengarkan sama si fungsi ini. Ya bisa tulis aja fungsi fungsi koneksi update lah. Gini aja ya nulisnya. Teman-teman kalau ada kata-kata yang lebih tepat silakan ya. Fungsi untuk cek mungkin ya, untuk cek koneksi update. Oke. Untuk mantau juga bisa. Ya kalau ada kata-kata yang lebih tepat silakan tulis di komentar ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini tetap saya akan pakai sok ya. Karena soknya kan kita udah bikin di atas. Nah, ini soknya udah kita bikin di sini. Jadi ya sekarang di sini kita tinggal pakai aja. Tulis aja sok kayak gini. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya EV. Ya ini default ya EV itu udah dari sana. Dari Bailey-nya. Ini untuk event emitternya ya. Kemudian selanjutnya adalah on. Nah, kayak gini. Nah, ini teman-teman harus hati-hati karena nanti di sini kita menggunakan arrow function ya. Nah, kita tulis di sini connection update, connection update. Oke, pelan-pelan ya. Karena ini kita bikin apa disebutnya itu arrow function. Nah, koma, kita lanjutkan. Kemudian kita tulis update di dalam kurung update kayak gini. Nah, baru di sini kita bikin arrow function ya. Nah, arrow function itu gini. Sama dengan kemudian lebih besar ya. Arah panah ke kanan gitu ya, lebih besar. Lalu kita bikin kurung kurawal. Nah, lalu kita enter. Nah, ini namanya arrow function. Nah, arrow function setahu saya dia itu harus ditambahkan apa titik koma ya. Jadi kalau arrow function itu memang harus ditambahkan titik koma. Sebenarnya kalau di JavaScript sih nggak apa-apa ya. Ya, tapi kalau saya kebiasaan pakai titik koma ya udah saya tulis titik koma ya. Nah, oke sekarang di dalam arrow functionnya ya, di dalam sini, di dalam fungsinya, di dalam arrow functionnya kita bikin variabel baru, kita tulis aja const. Yang akan kita bikin apa di sini? Nah, yang akan kita bikin adalah connection dan last disconnect-nya ya. Apa bingung ya? Gak apa-apa. Kalau masih bingung, coba ngoding aja dulu. Ya, nanti juga kita tahu fungsinya apa. Oke. Nah, di sini kita tulis connection seperti ini. Lalu koma last disconnect. Ya, jangan sampai salah ya. Tuh kan salah. Last disconnect. LAST last disconnect ya connection dan juga last disconnect. Jadi kapan terakhir dia disconnect gitu ya. Kita bikin variabel tersebut ya. Nah, lalu kita tulis aja si variabel ini yaitu sama dengan saya lupa sama dengan last disconnect. Oh, sama dengan update aja. Sama dengan update. Nah, update ini kita ngambil dari sini ya. Dari arrow function yang di sini. Jadi kita ngambil dari sini. Oke, kita lanjutkan. Udah ya, variabelnya sudah kita bikin. Nah, sekarang kita tinggal bikin aja if connection. Jadi ini tuh buat ngecek ya kalau nanti ada nggak connect ke internet misalkan gitu ya. Nah, fungsi ini untuk itu gitu ya tujuannya. Nah, kita tinggal tulis aja if connection. Connection tuh berarti yang ini ya, yang kita bikin tadi variabelnya. If connection sama dengan. Nah, ini kalau di JavaScript bisa nulis tiga kayak gini ya. Sama dengan close. Nah, baru kita bikin nih logiknya mau apa ya. Logiknya mau seperti apa baru kita bikin. Nah, ini tadi kan kita udah bikin boom ya di atas. Jadi boom itu untuk mengkonekkan ulang sebetulnya.
untuk koneksinya ya, seperti itu. Oke, if connection sama dengan close. Nah, kita bikin variabel baru ya, const should reconnect ya, should reconnect. Jadi harus harus reconnect lagi. Kemudian sama dengan should reconnect ya. Kemudian sama dengan oke sebentar. Oke, baik teman-teman, di sini ada suatu coding ya yang saya nggak hafal ya. Ya, semuanya saya nggak hafal sih sebetulnya. Tapi ini terlalu panjang gitu ya. Jadi saya kopas aja, saya ambil ya dari project yang udah pernah saya bikin, kemudian saya masukin ke sini ya. Nah, ini jadi si variabel si variabel slot reconnect itu dia akan menyimpan data ini gitu ya. Nah, ini dia menyimpan class reconnect error ke boom ya. Boom itu yang tadi kita bikin di atas tuh ya, yang ini. Nah, lalu nanti dicek outputnya, status code-nya, nanti apa disconnect reason-nya apa gitu ya. Kemudian dia akan logout atau ngapain gitu ya setelah itu. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal apa ya? Ini kan kalau misalkan connection error ya. Kalau misalkan connection error terus dia bikin variabel yang ini ya, kemudian kita bisa print si errornya sebetulnya. Jadi pakai console log sih maksudnya. Pakai console log seperti ini. Nah, kita print si errornya misalkan koneksi tertutup ya ataupun koneksi ya bener sih koneksi terputus atau terputus lah lebih tepatnya. Koneksi terputus ya. Oke, nah ini terputusnya ngapain gitu ya. Nah, kita bisa masukin apa namanya? Alasan terputusnya ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya ada lagi sih ini tuh. Ya, paling kita tulis aja alasan ya. Koneksi terputus karena nah misalkan seperti ini kalau mau kasih spasi lagi boleh ya. Kemudian kita kasih koma ya di JavaScript bisa seperti ini. Koma lalu kita masukin si errornya. Jadi mungkin tulis aja last disconnect error ya yang udah kita bikin di atas. Nah, yang ini nih last disconnect dot error. Jadi nanti akan tampil juga errornya apa gitu ya. Last disconnect error, lalu koma, lalu kita tulis lagi reconnecting. Reconnecting itu apa? Reconnecting itu adalah hubungkan kembali ya, menghubungkan kembali gitu ya. Koneksi itu putus karena ini ada alasannya, lalu kita hubungkan kembali. Ya lebih tepatnya hubungkan kembali ya, hubungkan kembali seperti ini. Nah lalu ya udah ini udah sih ini tinggal kita tulis aja di sini koma should reconnect ya. Should reconnect itu yang apa? Yang tadi udah kita bikin nih, fungsi yang ini. Jadi kita tampilkan juga ke sini. Ya, should reconnect. Ya, nanti mungkin si error, si tulisan dari last ini tuh, last reconnect error sama yang should reconnect ini pasti bahasa Inggris ya. Gak apa-apa ya, yang penting teman-teman paham bagian ininya aja kalau bahasa Inggrisnya nggak susah-susah amat kok ya. Oke, sudah. Nah, di sini di dalam if connection clause, kita akan bikin if lagi, if jika harus connect gitu ya, jika harus reconnect. Nah, ngapain gitu ya? Nah, kita bisa bikin di sini connect to WhatsApp. Connect to WhatsApp tuh yang mana? Yang fungsi yang ini nih. Fungsi yang kita bikin. Connect to WhatsApp. Jadi masukin ke sini fungsinya, kurung buka, kurung tutup, koma. Jadi nanti kalau connection close ya dia akan balik lagi eh, membuat koneksi ke WhatsApp-nya gitu ya. Seperti itu. Oke, nah kalau misalkan ada connection close, tentu aja ada connection open ya. Jadi kita bisa bikin else if ya apa else if connection bukan ini connection sama dengan open. Jadi ketika open gitu ya, kita bikin ketika si connectionnya open, dia mau ngapain. Nah, kita tulis aja console log aja lah ya. Console log ya, console log. Kemudian kita tulis ya koneksi terbuka gitu ya, atau koneksi terputus tersambung. Koneksi tersambung. Ya, seperti ini. Oke, sampai sini teman-teman kita sudah bikin fungsi untuk memantau arrow function lah ya. Ini arrow function itu kan langsung dijalankan ya, bukan fungsi yang biasa. Nah, untuk memantau koneksinya gitu ya. Baik, kita akan jalankan dulu, takutnya ini masih ada yang error. Kita clear dulu, kemudian kita jalankan pakai npm start ya. Nah, oke. Aman ya, kalau nggak ada error, seharusnya aman. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke pembuatan coding berikutnya ya. Nah, ini masih di dalam fungsi asynchronous function connect to WhatsApp ya. Baik.
kita lanjutkan teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bikin ini dulu ya. Sorry, maaf saya ada yang lupa. Kita bikin sock if on dulu. Sock EV. EV itu apa? Ini event emitter, event emitter ya yang ada di belly-nya. Lalu kita tulis on. Nah, di sini kita tulis aja create update. Ini ada di dari sananya juga. Create update, koma step step ya. Step step. Oke, teman-teman kalau mau pakai titik koma lagi boleh ya, silakan. Nah, udah. Setelah bikin fungsi ini, kita tambahkan fungsi yang ini ya. Create step step. Oke, kita jalankan lagi npm star. Oke, aman ya. Baik, kalau aman, kalau aman kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan disebutnya itu apa ya? Listen for new message. Kalau tadi adalah fungsi untuk memantau koneksi update ya, koneksinya terputus atau enggak gitu ya. Nah, sekarang adalah fungsi untuk memantau pesan baru masuk ya, untuk memantau pesan masuk, untuk memantau pesan masuk seperti ini. Jadi nanti kalau ada pesan masuk, nah di dalam fungsi ini gitu ya, pengolahannya seperti itu. Baik untuk fungsi ya, fungsi untuk mantau. Untuk mantau pesan masuk ya. Nah, ini pakai sock if on lagi ya, sama sock.ev on. Nah, kayak di dalam parameternya kita masukin message dot upsert. Nah, ada ya. Di di PS Code-nya dikasih tahu. Kemudian koma. Nah, ini kita menggunakan asinkronus juga ya. Asing seperti ini, asinkronus. Nah, lalu di dalamnya kita kasih parameter lagi. Nah, yang akan kita tampilkan itu adalah pesan dan tipe pesannya ya. Jadi tulis saja message ya, koma tipe ya. Jadi nanti ada tipe pesan, message dan tipe pesan gitu ya. Jadi kita masukkan tipe pesan itu maksudnya apakah pesan notify, pesan yang baru atau append. Append itu pesan yang udah lama gitu ya. Nah, yang akan kita proses adalah pesan yang notify-nya ya, pesan yang baru masuknya. Oke, kita lanjutkan dulu ke sini. Nah, di sini teman-teman kita bikin lagi yang namanya arrow function ya, seperti ini. Kemudian kurung kurawal, lalu enter. Nah, kalau arrow function jangan lupa titik koma ya. Walaupun sebenarnya di JavaScript nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau lupa titik koma karena dia bisa tanpa titik koma ataupun pakai titik koma gitu ya, seperti itu. Oke, nah kalau mau ditampilin dulu boleh ya. Tulis saja console log ya, seperti ini kalau mau ditampilin dulu. Lalu tulis saja misalkan yang pertama apa tipenya dulu ya. Tulis aja tipe pesan gitu ya. Kayak gini ya. Kemudian koma type. Nah, lalu ya kita print juga pesannya ya. Console log dot log lalu isi pesan gitu ya. Koma ya tulis message ya sesuai dengan variabelnya. Nah, seperti ini. Oke, baik. Nah, saya akan bikin satu lagi if ya, yaitu ketika notify ya. Jadi teman-teman tinggal tulis aja if type. Jadi yang mau kita proses kan cuman pas notify ya. Jadi tulis aja if notify. Nah, seperti ini. Lalu kurung kurawal ini biasa aja kok ya, nggak aneh-aneh. Nah, enter. Ya udah nanti kita tampilkan kalau mau nampilin ke sini boleh, kalau nggak mau nampilin juga. Sebenarnya kalau message cuman kayak gini doang, ini tuh yang tampil adalah JSON ya. Ini berarti nggak perlu. Nah gini, kalau message yang tampil kayak gini kan, nanti yang tampilnya tuh JSON. Nah kalau teman-teman mau nampilin cuman isi pesannya aja, itu tuh kayak gini. Console log ya. Lalu ditulis message. Nah isinya. Lalu tulis message isinya. Nah, sebenarnya di sini tinggal tulis aja nol message karena dia dalam bentuk array ya. Nantinya dia dalam bentuk array itu kalau mau dicek dulu kayak gini tanpa notify dulu boleh ya. Ini mungkin notifnya saya delete dulu biar teman-teman tahu dulu gitu ya ketika pesan masuk seperti apa nantinya. Nah, ini karena ini fungsi ya, karena si asinkronus ini fungsi ini tidak akan jalan ya. Nah, supaya kita jalan ya. Nah, ini fungsi mantau pesan segini dulu aja ya, singkat ya.
Ya, silakan kalau mau apa dilihat gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah kita jalankan fungsinya. Caranya adalah nama fungsinya dimasukin. Kan tadi nama fungsinya connect to WhatsApp ya. Connect to WhatsApp. Nah, yang ini. Nah, kita tinggal masukin aja connect to WhatsApp, lalu kurung buka, kurung tutup, titik. Nah, bisa tambahin catch ya. Catch untuk apa? Untuk nangkap kalau ada error. Catch ya, error gitu ya, kayak gini. Nah, lalu dikasih arrow function. Lalu kalau habis arrow function apa? Kurung kerawal ya. Kurung kerawal, enter. Nah, di dalam kurung kerawal kalau mau nampilin apa errornya ya bisa gitu ya. Console log, lalu tinggal tampilkan aja ada error misalkan. Nah, lalu tulis errornya apa gitu ya. Tinggal kasih koma atau mau kasih pakai plus juga bisa sebetulnya. Kemudian tulis errornya. Nah, udah seperti ini. Ya, ini kasih titik koma juga ya. Walaupun sekali lagi di JavaScript nggak apa-apa kalau nggak pakai titik koma. Oke, sudah mungkin nih sampai sini kita sebetulnya kalau kita run ya, kalau kita npm star, dia itu sudah menjalankan ya, dia itu sudah menjalankan si projectnya. Tuh, sudah bahkan sudah tampil si QR code-nya ya. Jadi udah bisa login sekarang ya. Dan kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman, ini berarti project kita sudah lancar ya, udah aman, udah nggak ada masalah gitu ya, seperti itu. Oke, saya kontrol C dulu, saya clear dulu, saya akan siapkan dulu WhatsApp ya, karena kita perlu login dulu. Baik, teman-teman, sekarang harusnya sudah bisa lihat WA saya, tampilan apa Android saya. Kemudian sekarang saya akan coba jalankan lagi dan akan saya konekkan ya. Akan saya hubungkan. Oh ya, sekali lagi nih peringatan, disclaimer dulu, pastikan tidak menggunakan nomor WA yang dipakai buat kerja ya. Jangan gunakan nomor untuk botnya, nomor WA yang biasa teman-teman pakai untuk kerja. Karena ini kan bukan bukan apa ya, sekali lagi ini tuh bukan murni ya, bukan bukan murni sih. Ini tuh bukan resmi dari WA-nya, jadi teman-teman ada kemungkinan di med itu sangat sangat ada kemungkinan gitu ya. Jadi saya kasih disclaimer untuk tidak menggunakan WA yang biasa dipakai atau WA penting ya. Jadi bikin WA baru. Ini pun saya bikin WA baru, saya kasih nama Sharon ya, seperti itu. Oke, kita akan konekkan dulu link device. Oke, lalu link device. Oke, lalu oke, oke. Nah, tinggal sekarang kita scan aja ya. Nah, sekarang kita login. Nah, kita tunggu ini masih login. Nah, nanti kalau sudah berhasil login, teman-teman, di sini tuh ada file baru. Tuh, login.json. Jadi ini file login.json ya. Jadi nanti suatu saat nanti kalau teman-teman pengen apa ya istilahnya, pengen pindah loginnya gitu ya, pindah ke device baru ya, tinggal hapus aja login.json-nya ya. Seperti itu. Oke, tuh. Udah ya, udah berhasil connect. Di sini tertulis Google Chrome Bellis ya. Oke. Sampai sini kita sudah berhasil login. Nah, kita akan lihat ya data yang masuk dari sini nih, dari apa server kita ya. Oh, server kita, WhatsApp server kita. Ini saya akan coba mengirim pesan dari WhatsApp yang satunya lagi ya, karena kan saya pakai dua WhatsApp. Sebentar. Baik, saya sudah, ini saya buka di WhatsApp yang lainnya ya. Sekarang saya akan ngirim pesan ke WhatsApp yang Sharon ya, ke WhatsApp botnya. Coba kita tulis apa ya, hello gitu ya. Nah, pesannya masuk. Di sini tipe pesannya Notify, lalu di sini ada file JSON teman-teman. Di sini ada JSON. Ini JSON apa Ray? Kayaknya Ray ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Ini bisa disebut JSON atau Ray gitu ya. Nah, di sini tertulis ini remote ID itu adalah ini ya pengirimnya, nomor pengirimnya. Lalu ini ini kalau di grup ya, kalau di grup ada nanti muncul. Kalau tapi kan kali ini bukan grup, undefined ini namanya. Lalu, nah ini pesannya di extended. Ya nanti ada cara sih, ada cara khusus kalau pesannya itu di extended ya. Hai gitu ya. Yang penting kita udah masuk dulu ya. Jadi ketika kita kirim pesan, kita udah masuk tuh datanya seperti ini. Ya, selamat datang gitu ya. Enter. Nah ada deh. Tuh ada ya, selamat datang. Ada muncul pesannya. Oke, cara ngambil pesannya gimana? Cara ngambil pesannya kita akan lanjutkan ke coding berikutnya. Baik, teman-teman, kita akan balik lagi ke Serendo.js ya, ke program WhatsApp bot kita yang tadi udah kita bikin. Nah, tadi kita udah sampai sini ya.
nampilin tipe dan nampilin pesan. Nah, kita yang akan kita proses adalah tipe pesan yang notify aja ya. Jadi pesan yang masuk gitu ya, pesan yang masuk gitu notify. Nah, teman-teman tinggal bikin if aja, if pesan, kok pesan sih? If type sama dengan 3 kali ya, 3 kali aja sama dengannya. Ini memang JavaScript biasanya seperti ini gitu ya. Oke, kita tulis notify. Nah, lalu kita kurung kurawal, kita enter. Nah, oke. Baik, sebelum lanjut, jadi di dalam if ini saya mau masukin try dan catch. Nah, ini fungsinya untuk apa? Try dan catch ini fungsinya adalah jika ada error, teman-teman, jika ada error pada aplikasi kita ya, entah apapun errornya gitu ya, nanti akan tetap ketangkap. Jadi kalau ada error di pesannya, misalkan di coding kita, pesannya hanya nerima teks, kemudian ada pesan yang bukan teks. Nah, itu kemungkinan akan ada terjadi error. Nah, kalau terjadi error, biasanya program kita akan close, ya, akan berhenti. Nah, ini mungkin cara saya ya. Kalau teman-teman punya cara lain, silahkan digunakan. Ini cara saya, gunakan try dan catch. Jadi saya tulis aja dulu di sini, try, ya, betul kayak gini. Kemudian kurung, enter. Nah, lalu setelah try, itu kita tulis yang namanya catch. Gimana cara nulisnya? Try betul, seperti ini. Nah, lalu setelah try, ntar ini if ya, kayak ini kan, ini yang if, coba. Nah, udah benar. Ini yang if. Nah, catch bisa tulis di sini ya. Catch. Nah, di dalam catch itu ada kemungkinan ada errornya. Jadi kita tulis errornya. Ya pasti ada error lah ya. Kalau kalau nggak ada error, jadi tangkap nih errornya gitu ya. Biar dia nggak ke close programnya. Ya udah, kita tinggal console log, tampilkan errornya aja. Console log, ya tulis aja misalkan error, error. Misalnya apa gitu ya. Nah, lalu kalau mau pakai koma, boleh. Kalau enggak juga. Atau kalau mau cuma nampilin errornya aja bisa ya. Nah, gini, langsung juga nggak apa-apa. Nah, sudah ya. Nah, sekarang coding kita akan kita simpan di dalam try sini ya. Jadi nanti kalau ada error apapun di pesan yang masuk atau segala macam, nanti akan ketangkap di sini. Ya, nanti teman-teman bisa perbaiki lah kalau udah tahu errornya ya. Tapi yang penting program kita nggak error ya. Kita harus sampai situ dulu. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan menyimpan variabel pesan yang masuknya ya. Jadi ketika ada pesan yang masuk akan kita simpan. Nah, yang pertama akan saya simpan adalah sender number-nya dulu. Ya, apa itu sender number? Sender number itu ya nomor pesan ya. Dapatkan nomor pesan, nomor pengirim. Nah, tulis aja cons, pakai cons saja ya, sender number. Seperti ini, betul ya? Number, tulisnya bahasa Inggris. Kemudian kita tulis message. Message itu yang ada di sini ya. Nah, yang ini kita ambil lagi message dot. Ya, kasih array dulu ya, 0. Kemudian dot key ya, dot. Nah, ini teman-teman bisa ngambil dari sini sebetulnya. Ya, ini dapat dari mana? Key ini dapat dari mana? Ini dapat dari ini. Saya tulis dulu remote GID ya. Saya tulis dulu sampai selesai. Nah, jadi dia itu dapat dari sini, dari array atau dari function yang tadi kita pakai ya. Message. Nah, ini kan message ya segini ya. Lalu ini kayaknya JSON deh. Ini pasti JSON sih harusnya ya. Kalau teman-teman ini bukan JSON silahkan di komentar. Tapi setahu saya ini JSON. Remote key ya. Kemudian dot remote GID. Nah, ini kan berarti ya. Ini nanti akan tampil si nomor HP yang ini. Nah, ya udah kita tampilkan si nomor HP-nya. Nah, terus selanjutnya adalah dapatkan pesannya. Ya, dapatkan apa namanya? Si pesannya dulu gitu ya. Dapatkan pesannya seperti apa. Atau teman-teman bisa aja tulis incoming message ya. Nah, untuk incoming message kemungkinan nanti akan saya ubah-ubah ya. Jadi tipe variabelnya akan saya tulis let aja. Incoming message ya, pesan masuk ya. Message. Kalau numbernya pakai pakai message karena message itu kemungkinan banyak ya. Kalau nomor mungkin hanya satu gitu ya. Itu doang, tapi ngirimnya mungkin banyak. Ya udah benar gini. Udah tulis message. Nah, kita bisa lihat lagi di apa namanya? Di yang ada di sini nih. Message dia itu masuknya ke bentar yang mana? Message. Oh, ini udah ada banyak pesan yang masuk nih dari orang lain ya. Oh, message, message, lalu compensation ya. Lalu dot compensation. Jadi kita bisa tulis di sini message dot
message lalu dot conversation sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan JSON-nya ya. Udah, ini kalau mau di print dulu boleh ya, teman-teman. Kalau mau di print dulu silakan console log gitu ya. Tulis saja nomor pengirim. Lalu ya tulis nomor pengirimnya siapa ya, sender numbernya. Lalu kita console log lagi untuk isi pesannya ya. Isi pesan, isi pesan, koma incoming message ya. Nah, sudah. Oke. Ya udah, kita udah dapat nanti teman-teman kalau sampai sini kalau mau bikin logic apapun sebetulnya sekarang bisa ya. Kalau mau bikin logic if kalau pesan yang masuk apa gitu ya. Seperti itu ya. Tapi nanti ada penambahan lain lah ya yang perlu saya masukkan ke dalam coding ini. Ada fitur-fitur lain yang perlu kita masukin. Fiturnya penting lah ya, penting-penting sekali. Apalagi kita nanti akan hubungkan ke ChatGPT. Jadi itu harus dimasukin. Oke, sekarang kita akan coba jalankan dulu ya codingnya. Bukan yang ini, maaf. Nah, yang ini saya coba apa matikan dulu ya pakai Ctrl C, Ctrl plus C. Saya clear lagi, clear. Nah, ini karena sudah login, jadi sebenarnya kita udah aman ya sekarang ya. Maksudnya kita nggak perlu login lagi gitu ya. Kalau saya ketik npm start, ini tuh dia udah langsung login. Jadi udah nggak perlu ini QR code lagi lah istilahnya ya, seperti itu. Oke, sebentar ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini ya. Kita coba kirim pesan sekarang ya. Apa ya? Halo Sharon gitu ya. Halo Sharon. Halo, halo Sharon. Nah, ada ya. Nah, sekarang ada tipe pesan OTP, tapi juga ada nama pengirim ya. Nama pengirim apa, kemudian ya ini nomor pengirimnya. Lalu ini ada isi pesannya sekarang ya. Isi pesannya Hello Sharon. Oke, baik. Selanjutnya ngapain kita? Selanjutnya kita akan bikin logic sederhana ya. Jadi ketika ada ngirim pesan ping, misalkan atau apapun lah bebas. Kalau saya mungkin akan ping aja ya. Ketika ada yang ngirim pesan ping, nanti si Sharon atau si botnya akan ngebalas pong gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kita coba bikin logic sederhana ya menggunakan if ya, menggunakan if. Di sini ya. Ini berarti ini mungkin setiap baris akan saya kasih komentar ya. Tampilkan ini dapatkan nomor pengirim dan isi pesan. Nanti teman-teman biar nggak bingung ya. Jadi biasakan dikasih catatan karena codingnya ini panjang sekali ya. Jadi pastikan teman-teman sudah bikin catatan seperti ini biar nggak bingung. Oke, tampilkan eh, dapat yang ini kan dapatkan nomor pengirim ya. Kalau yang ini tampilkan nomor pengirim dan isi pesan. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan bikin logic ya. Jika ada yang mengirim pesan ping, ya. Nah, kita kan tulis di sini. Ketika ada yang mengirim pesan ping, berarti tinggal bikin logiknya if kan ya. Incoming message, betul ya? Sama dengannya tiga kali lagi aja ya. Kalau dua juga sebenarnya masih bisa sih. Ya ada tiga aja lah. Teman-teman barangkali ada yang tahu maksudnya dua sama satu apa bedanya? Silakan di komentar ya. Berapa kali saya ngomong silakan di komentar. Oke, nah kalau misalkan apa ya, ada yang ngirim pesan ping, nah nanti kita akan kirimkan pesan. Nah untuk kirim pesan kita menggunakan await ya, wait seperti ini. Lalu kita tulis sock send message ya, await sock send message. Nah lalu di dalamnya kita isi pertama adalah sender numbernya dulu ya, nomor pengirimnya ya, sender number. Jadi kita akan kirimkan ke orang yang ngirim pesannya gitu ya. Jadi ya udah sender number kan ya. Orang yang ngirim pesannya siapa, ya udah kita kirimkan ke sana. Kemudian koma. Nah, terus nih urutan ya, teman-teman bisa diperhatikan. Ini kalau mau dikebawahin boleh kayak gini nih. Nah, nah gini ya, agak panjang nggak apa-apa biar nggak terlalu ini. Sender numbernya. Lalu selanjutnya adalah kita dalam kurung kurawal kurung tutup ya. Nah, kita tulis apa namanya teks ya. Isi pesannya apa ya kita tulis aja pong ya.
isi pesannya pong. Kalau ada yang ngirim ping, kita kasih pesan pong, gitu ya, seperti itu. Lalu kita koma lagi. Nah, lalu selanjutnya adalah quoted message. Ini quoted message itu apa ya? Jadi gini, nanti saya jelasin. Pokoknya teman-teman masukin aja dulu quoted ya dot, bukan dot, kayak gini. Lalu tulis message. Nah, kalau teman-teman tulis nol, nah kita nanti bisa lihat lah apa bedanya. Kalau teman-teman tulis nol, ini tuh dia akan tidak akan quote gitu ya. Jadi tidak akan nge-reply lah istilahnya. Ya udah kita coba dulu kayak gini ya, biar nanti teman-teman tahu bedanya seperti apa. Nah, sudah ini tinggal dikasih delay 2000 ya. Jadi ini delay 2000 ini sebenarnya penting ya. Jadi biar nanti ketika pengiriman pesan itu ada delay 2000, ada delay. Delay 2000 itu apa ya? Delay 2000 ini jadi nunggu lah. Sebelum lanjut ke pesan selanjutnya dia akan nunggu dulu gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah si pesan yang kita masukkan itu nggak akan nyepam gitu ya. Jadi dia ada waktu delaynya dulu. Ya kalau nggak kasih delay nanti dia akan pong 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 ngirim terus ya. Akhirnya akan dianggap spam dan akan menyebabkan si WA kita ke ban. Jadi ya salah satu cara agar aman dari WA-nya sendiri. Walaupun sebenarnya ini nggak resmi ya. Sekali lagi ini nggak resmi, bukan dari WA-nya. Ini saya akui lah ini bukan dari WA-nya. Tapi ya salah satu caranya harus bikin si bot kita itu semanusiawi mungkin. Ya salah satu caranya adalah dengan menambahkan ini gitu ya. Dengan menambahkan seperti ini. Oke, kalau sudah kita save dulu aja. Kita coba ya ini. Ini if-nya, kemudian ini logiknya ya. Baik, sekarang ini logiknya, kondisinya. Yang ini pengiriman pesannya. Oke, kita coba dulu Ctrl C, kita clear biar enakan. Kemudian npm start. Oke, kita tunggu. Baik, sekarang kita akan kirim ping ya ke WA saya. Ping. Nah, masuk tuh, dibalas pong. Nah, quoted ini maksudnya ini ya. Jadi di reply gitu ya, quoted. Coba saya ganti quotednya ya. Quoted. Coba, kalau saya ganti satu, yang terjadi apa? Save ya. Kemudian Ctrl C. Tadi kan nol ya. Nah, sekarang saya ganti jadi satu. Apa yang terjadi kalau saya ganti satu? Apa ping? Nah, sepertinya yang terjadi. Jadi kalau quoted itu adalah kalau teman-teman set dia ke nol quoted message-nya, dia itu akan membalas seperti itu ya. Jadi quote tuh. Jadi dari sini kayak kita nge-reply aja pesan orang ya. Nah, kalau tambah quoted nanti dia akan tampil pesan seperti ini. Ya, jadi bebas teman-teman mau reply-nya gimana. Kalau saya pakai nol aja yang biasa ya. Jadi saya pakai quoted message-nya. Seperti itu ya. Untuk waktu delaynya teman-teman bisa sambil lihat juga ya. Kalau saya ngirim ping dalam waktu banyak, apakah akan dibalas langsung atau enggak? Ping, enter. Waduh, sebentar. Paste ping. Ya, dia ada delay ya. Ya, karena kan kita kasih delay. Agak lama nih ngetiknya. Ping. Nah, ini ada kendala nih. Ketika teman-teman nulisnya ping, P-nya besar, dia nggak akan masuk. Ya. Nah, untuk mengatasi ini tuh ada caranya. Jadi untuk mengatasi, jadi kita bisa bikin si huruf besarnya itu jadi huruf kecil semua ya. Jadi nanti mau ngirim huruf besar huruf kecil tetap akan masuk datanya gitu ya. Oke, kita balik lagi ke pemrograman untuk mengatasi permasalahan ini ya. Baik. Nah, di mana nih? Ini kalau mau di sini juga boleh ya. Nah, di sini. Jadi kita ubah langsung dari incoming message-nya ya. Jadi kita ubah, pokoknya kalau ada huruf besar atau huruf kecil, kita bikin ubah dia menjadi huruf kecil aja semuanya. Jadi nanti kalau nulis ping besar, P-nya besar itu tetap akan dianggap seperti itu, gitu ya. Jadi nggak akan dianggap yang lain, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Ya itu fungsinya kita ngubah. Jadi kita ubah dia ke apa? Underscase atau apa namanya? Saya lupa. Kalau dari huruf besar ke kalau dari huruf besar ke huruf kecil itu tuh apa ya? Lower to case kan, to lower case kan. Coba incoming message dot. Nah, ini cara ngubahnya to lower case nah ada nih. Nah ini to lower case ya.
to lower case. Udah bener nih. Kurung buka, kurung tutup, kurung kawal. Ini kayaknya udah ada fungsi di JavaScript-nya. Oke, jadi kita ubah dia menjadi apapun hurufnya, kita ubah dia jadi huruf kecil ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, teman-teman kalau mau pakai Nodemon bisa ya, biar nggak usah kayak gitu. Ini saya mungkin nggak akan install Nodemon dulu ya. Oke, sebentar. Baik, kita coba. Nah, sekarang kita coba ngirim ping, tapi P-nya besar. Sebentar, nggak dibales. Ping. Oke, coba P-nya besar. Oh, kayaknya belum ke save ya. Sebentar, takutnya belum ke save. Coba saya cek dulu. To lowercase, udah bener. Incoming message to lowercase. Tadi pesan yang masuk juga kan harusnya udah, P-nya udah berubah ya. Oh, masih sama. Masih sama, ini berarti belum berubah nih. Berarti coding si to lowercase-nya masih salah. Yang ini nih. Oke, sebentar. Saya coba cek-cek dulu ya coding yang bener gimana. Oke, baik saya lupa ya. Jadi kalau mau mengubah itu di sininya kita harus masukin lagi variabelnya juga gitu ya. Seperti ini nih. Nah, kayak gini. Incoming message, kemudian incoming message diubah menjadi to lowercase ya. Oke, udah. Oke, seharusnya ini udah berjalan dengan semestinya ya. Clear, npm star, kita jalankan. Baik, kita lihat dulu si codingnya. Oh, sebentar. Android saya sepertinya menghilang. Coba saya buka dulu ya. Oke, sebentar. Android saya menghilang. Oke, baik sudah muncul lagi. Ini kanal kabelnya longgar ya. Jadi dia close keluar close gitu. Oke, sekarang coba ping. P-nya besar ya. Nah, ping P-nya besar. Oke, sekarang udah ngebelas tuh. Mau ping P-nya besar atau P-nya kecil, dia akan jadi kecil ya. Yang akan masuk ke pesannya akan kecil tuh. Seperti ini. Ping, walaupun kita nulisnya ping-nya besar, yang masuk adalah sekarang menjadi kecil ya, seperti itu. Oke, sampai saat ini teman-teman sudah belajar banyak hal nih ya. Kita udah belajar dari bikin dependencies, bikin apa function untuk connect ke WhatsApp-nya ya, dan lain dan apa ini dan bikin mantau koneksi, mantau pesan masuk ya, sampai kalau ada pesan masuk tulisan ping, nah nanti akan dibalas menjadi pong gitu ya. Nah, oke. Nah, sebetulnya ada fitur di dalam JavaScript, ini fiturnya menarik ya. Jadi ketika teman-teman ada orang siapapun yang mengirimkan pesan, bebas bentuk pesannya atau apa, tapi di dalamnya itu ada pesan itu, ada kata tertentu, itu akan bisa gitu ya. Gimana ya saya jelasin ya? Ya udah, paling lebih mudah saya praktekkan langsung aja ya. Baik, jadi saya bikin logiknya dulu aja ya. If incoming message dot includes. Nah, kita masukin di sini. Nah, ini maksudnya gini. Jadi ketika di dalam satu pesan itu ada kata yang kita maksud gitu ya. Nanti dia akan merespon gitu ya. Jadi misalnya gini, teman-teman, misalkan ada yang nanya ke botnya, kamu siapa? Atau nama kamu siapa? Atau misalkan kamu ini namanya siapa misalkan. Jadi pesannya beda-beda, tapi intinya menanyakan dia ini siapa gitu ya. Nah, teman-teman bisa nulis aja di sini siapa kayak gini. Lalu kita kurung kurawal enter. Nah, lalu dia balas nih, saya ngambil dari sini aja. Nah, kemudian di sini saya kasih pesan saya Seren itu ya. Nah, gini ya, saya Seren. Jadi nanti siapapun, apapun pesannya, kalau di dalamnya ada kata siapa, itu akan dibalas saya Seren ya. Jadi ini berarti apa namanya? Catatannya ya. Jika ada yang mengirim pesan mengandung kata siapa. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba nih ya. Kita coba Ctrl C, jalankan lagi. Oke, balik lagi ke pesannya. Nah, kita coba lihat. Nah, sekarang nih coba saya tulis ya. Nama kamu siapa? Tuh, dibalas saya Sharon. Kamu
Kamu siapa? Saya Sharon. Halo, misalkan saya Ajang gitu ya. Kamu siapa? Tuh, akan dibalas dengan jawaban yang sama. Karena intinya itu kan, di dalam pesan tersebut ada kata siapa. Nah, ini nantinya teman-teman bisa diubah, ya disesuaikan lah. Jadi si logika include siapa ini, teman-teman bisa di apa ya? Oh, bisa di utak-atik lah. Bisa diatur-atur gitu ya. Misalkan diganti jadi lampu on gitu ya atau lampu off dan lain sebagainya gitu ya kalau mau bikin project nyalain lampu dan sebagainya. Jadi ini sangat berguna sekali ya seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Baik, untuk penambahan fitur selanjutnya adalah teman-teman bisa cek ke sini ya, ke di bagian sini. Nah, di sini tuh ada key from me ya. Dan sebetulnya kita bisa ngirim pesan WA tuh akan bisa ngirim pesan ke diri sendiri kan ya. Nah, dan bahkan juga di grup juga kan WA nanti akan membalas dan itu akan dianggap true gitu ya. Nah, kita sebetulnya ingin menghindari itu ya. Jadi kita ingin menghindari kalau ada pesan yang datang dari kita gitu ya. Baik baik tentunya pas pas lagi di grup sih ya. Permasalahannya muncul ketika pas di grup. Jadi kalau ada pesan di grup dan itu pesan kita akan kita abaikan gitu ya. Jadi tidak akan dikoreksi atau tidak akan diapapun lah ya seperti itu. Nah, ini caranya gimana? Jadi teman-teman tinggal tulis aja ya di sini ada message key from me ya. Message key from me. Nah, berarti kita bisa simpan di sini ya. Di if tipe sama dengan notify, kemudian dan message ya message-nya berarti tambahan tambahan tambah gini lagi ya. Kemudian dot key, kemudian dot from me. Nah, ini supaya nggak muncul nanti teman-teman tinggal tambahin gini aja. Ya, jadi nanti kalau ada muncul pesan dari diri kita sendiri, ya, terutama pas di grup ya, nanti akan diabaikan sama si programnya, ya, dengan menambahkan ini saja. Message ini tuh tidak sama dengan ya, berarti kalau dia hanya akan menjalankan tipe pesannya itu notify dan juga pesannya yang bukan dari diri pribadi, ya, seperti itu. Oke, kita save, kita coba jalankan, takutnya masih ada yang error ya, takutnya codingnya bermasalah atau salah saya nulisnya gitu ya. Jadi kita coba jalankan dulu. Oke, oke, oke. Wah, ininya hilang lagi nih. Oke, tunggu sebentar ya. Si WA sayanya hilang lagi. Android sayanya. Oke, saya tampilkan lagi ya pakai SCRCP. Oke, tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu sebentar. Oke, nah ini udah. Nah, kita coba lihat ya. Udah berarti udah normal ya. Nah, paling saya tuh sebenarnya udah ada grup ya di sini. Ada grup, kasih namanya itu Teseren. Teseren. Oke, sebentar. Nah, ini ya grupnya. Ini untuk ngetes-ngetes aja sih. Coba saya kasih halo. Nah, dia masuk ya tuh ya, yang ini ya. Yang ini, nah yang ini masuk ya, tuh ada ya datanya. Nah, kalau misalkan saya coba tulis ping, nah ini tetap masuk, tapi si ininya nggak masuk ya. Jadi si sharennya nggak keanggap gitu ya. Jadi pas dia bilang pong di sini di grup ini, itu nggak masuk ke sini atau nggak tampil ya. Tapi di JSON-nya tetap tampil sih dia. Ya di JSON-nya tetap tampil, cuman di apa dia tidak masuk ke sini ya. Intinya dia tidak masuk ke logika yang ini. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba bikin apa sebuah logika kalau pesan tersebut berada di apa apa ya? Kita bikin jika pesan tersebut ternyata datang dari grup ataukah datang dari pribadi. Kemudian kita juga bikin jika pesan tersebut ternyata apa yo? Mention bot atau memanggil bot ya. Jadi kita bisa bikin seperti itu. Ya, ini untuk langkah penting selanjutnya ya di dalam WA bot kita. Baik, sebelum lanjut ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan ya bahwa si pesan masuk itu tidak tidak ke sini nih. Tidak langsung muncul di conversation ya. Teman-teman bisa lihat di JSON-nya. Kalau yang ini masuk langsung.
Nah ini kalau ini langsung masuk ya di hello tuh ya, conversation hello ini masuk, tapi terkadang ada beberapa yang nggak masuk gitu ya. Kayak contoh mana? Message. Nah, yang ini nih. Yang ini nggak masuk, tapi dia masuknya ke extended message. Nah, nanti pesan yang masuk itu akan error ya, akan nol ya. Kenapa? Karena dia apa pesannya dalam bentuk array. Nah, jadi kita harus bikin program untuk menghandle ini gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ini tuh terjadi kalau di grup ya, kalau nggak salah ya. Kalau ya grup ya, ini kalau ada GOS berarti ini dari grup. Jadi kalau pesan dari grup biasanya memang akan muncul seperti itu ya, extended message. Seperti ini. Nah, ini untuk cara mengatasinya gimana? Kita di coding, kita bikin di sini aja ya. Di sini kita bikin if incoming message sama dengan kosong ya. Berarti nggak ada gitu ya. Nah, kita harus bikin logika untuk dia gitu ya. Caranya gimana? Kita tulis saja incoming message, kemudian sama dengan, kemudian message, kayak gini ya, message nol, benar biasa ya, kemudian message. Nah, kemudian kita masukin extended message, extended message. Nah, terus dot text ya yang kita ambil yaitu teks ya dari extended message. Nah, kurang lebih ini ya. Ini coding untuk menghandle. Jadi kalau ada dari grup atau dari apapun, di mana dia tidak langsung muncul ke conversation gitu ya ke sini. Nah, berarti kan nanti kosong ya si ininya. Nah, kita bisa simpen dia di incoming message dulu gitu ya. Seperti itu. Ya, kayak gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu ketika pesan tersebut adalah dari grup ya. Jadi kita bisa bikin variabel baru bebas di mana aja. Saya mungkin bikin di ini jadi kompleks nih sekarang. Ya udah saya bikin di sini aja ya. Nah, di sini. Saya bikin pakai cons atau mau pakai let pakai cons kayaknya cons aja deh ya. Cons juga nggak apa-apa. Cons is message ya, is message from group. Jadi jika pesan pokoknya si variabel ini tuh digunakan ya untuk kalau pesan tersebut itu adanya dari grup gitu ya. Nah, caranya gimana nih? Biar kita tahu kalau pesan tersebut dari grup. Nah, teman-teman, di grup ya pesan yang muncul itu adalah ada GUS-nya nih, ada ini ya. Beda dengan pesan yang tidak dari grup. Ya, kalau pesannya langsung itu sebentar, ada nggak ya? Kalau pesannya langsung, pokoknya dari grup kan ini yang tadi kita coba dari grup ya. Kalau coba saya kirim pesan dulu deh. Saya kirim pesan dulu, tapi langsung ya ini nggak dari grup. Kalau dari grup kan ya seperti ini ya. Tuh ada GUS-nya. Ya, kalau kita kirim pesan langsung ke chat dia pribadi ya. Nah, nanti yang muncul tuh kayak gini. Ini misalkan ya. Hello. Nah, yang muncul tuh seperti ini tuh. Bener ya? Nah, ini kalau pesan yang muncul bukan dari grup, tapi kalau dari grup ada QS-nya. Nah, berarti kan kita gampang aja ya untuk menentukan pesan ini dari grup atau tidak. Nah, caranya adalah ya tinggal sender number include aja. Gunakan seperti tadi ya, sender number include. Nah, udah include apa gitu ya. Kalau dari grup kan ada include GWS-nya ya. Ada include ini ya nih, copy ya. Kemudian kita paste ke sini. Nah, jadi ini kalau pesan tersebut ada dari grup ya. Oke, nah terus satu lagi, jika pesan tersebut mention apa namanya? Mention mention botnya. Cons is message mention bot. Nah, ini juga gampang. Jadi di pesannya teman-teman tinggal tulis aja nomor HP-nya ya, nomor HP-nya. Tapi kalau nggak kalau mau langsung mention gitu ya. Jadi kalau mention tuh nanti ada cara sih mau ke kata namanya atau ke nomornya. Tapi kalau ke nomornya gini. Jadi kalau ke nomornya sebentar nomornya yang berapa? Kalau ke nomornya gini. If incoming message ya include. Nah, di sini tinggal ditulis aja nomornya ya, nomor si WA-nya gitu ya. Dimasukin ke sini. Tapi si WA bukan WA pengirim ya, tapi WA si servernya ya, WA si botnya gitu ya. Yang kita masukkan gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa sambil lihat di sini ya. Ada nggak ya di atas WA bots ini kan nomor saya ya, ini nomor saya. Coba nomor WA botnya yang mana?
Nomor WA botnya. Sebentar ke atas dulu. Tapi ini dari grup bukan. Nah, ini nomor WA botnya. Oke, copy. Nah, sebetulnya sebentar saya lupa ya. Jadi nomor ada harus satu paket gitu ya, nggak boleh seperti ini doang. Oke, sebentar saya masuk lagi sini ya. Tapi di sini nggak ada nomornya, bentar. Oke, saya cek di sini aja. Soalnya saya lupa juga. Oke, nah ini nomornya 08212608. Nah, tapi harus pakai add ya, karena kan dimention add 6281 622 62821 ini nomor botnya ya, bukan nomor pengirim ya. Nomor botnya 6 6821 2068 Oke, terus apa lagi? 3338 3338. Oke. Nah, udah, kita coba gini dulu aja. Selanjutnya kita tampilkan. Ini mungkin saya simpan di sini ya. Atau kalau mau dipisahin boleh deh ya. Ini info ya. Dapatkan info pesan dari grup atau bukan ya. Dan pesan menyebut bot atau tidak ya. Seperti ini. Oke. Jika pesan menyebut bot atau tidak. Udah, kemudian ya kita kalau mau tampilkan, kita tampilkan juga di sini ya. Tampilkan status pesan aja ya, status pesan dari grup dan atau bukan. Kemudian tampilkan status status pesan menyebut bot atau tidak. Oke. Buat nampilinnya gimana? Ya tinggal di konsol log aja. Konsol log, lalu tadi apa? Kalau yang ini is message from group ya. Apakah pesan dari grup? Nah, gini, koma, lalu is message from group. Lalu satu lagi console log, ya. Apakah pesan menyebut bot is message mention bot? Oke, sudah. Kita lihat ya. Kita coba kita lihat. Kita coba lihat npm start, kita jalankan. Lalu kita balik lagi ke sini ya. Oke, ini ada error, tapi ini masih jalan ya, karena kita pakai try catch ya. Jadi walaupun ada error, tetap codingnya jalan. Oke, coba hello. Nah, sekarang ada tulisan tuh, apakah pesan dari grup? False, betul ya. Ini tidak pesan dari grup. Apakah pesan menyebut bot? Ini false juga ya. Karena ini pasien apa tidak menyebut bot. Kalau menyebut bot itu kan tinggal kasih add, share. Tapi kayaknya nggak bisa kalau pribadi gini ya. Ya, kalau pribadi nggak bisa. Jadi dia harus dari grup. Jadi coba saya balik lagi ke grup tes sharean ya. Nah, ke sini. Hello. Nah, apakah pesan dari grup? Betul ya. Ini dari grup. Tuh. True. Kemudian kita coba menyebut shareannya. Nah, add Sharon, lalu hello. Nah, sekarang dua-duanya true ya. Apakah pesan dari grup? True. Apakah pesan menyebut bot? True. Oke, mantap ya. Sampai sini teman-teman sudah punya bahan untuk kita bikin ke ChatGPT ya. Kenapa penting ini? Karena terkadang gini, ketika kita di grup itu kita nggak mau tuh si Sharon ini menjawab semua omongan yang ada di grupnya. Jadi kita harus bikin dia memanggil gitu ya, memanggil kata Sharonnya atau mention lah seperti ini nih. Mention si Sharonnya baru dia menjawab gitu ya. Jangan dia seenak jidat menjawab semua orang-orang ngomong apa gitu ya. Nah, kalau dia di pribadi ya dia bisa langsung menjawab ya nanti pertanyaan dari chat GPT-nya ya seperti itu.
Oke, ini sebetulnya untuk codingnya sampai sini sudah selesai ya. Kita tinggal lanjut ke coding mencampurkan atau integrasi ke chat GPT-nya. Baik, langkah pertama kita akan ke website OpenAI-nya dulu ya. Jadi kita akan coba masuk ke website OpenAI. OpenAI, cari aja OpenAI apa ya? API key ya. Yang perlu kita perlukan adalah API key-nya dulu ya. Nah, ini nih, silakan cari aja di Google API key OpenAI. Nah, lalu masuk ke sini ya. Nah, di sini teman-teman perlu login dulu. Ya, silakan login pakai email yang teman-teman punya. Ini saya pakai yang ada aja ya. Nah, nanti dia masuk ke pendaftaran dulu, oh enggak ya? Kayaknya pendaftaran dulu. Oh iya, ini ini saya pakai email yang Andromika ya. Programmer sehat, Andromika aja deh. Oke, continue. Nah, di sini dia perlu nomor HP ya. Kayaknya dia perlu verify nomor. Jadi memang satu satu nomor itu untuk satu ini gitu ya. Ya udah coba saya pakai nomor yang Seren ya. Soalnya nomor saya udah kepake. Semoga masih bisa ya. Kalau enggak ya, saya pakai yang akun yang lama ya. 821. Sebenarnya di video sebelumnya langkah ini udah ada sih. Teman-teman kalau mau ngecek lagi ke video sebelumnya itu ada ya langkah-langkah ini. 8. Betul ya. 3 3 3 3 8. Oke, enter. Ini do you have WhatsApp? Yes. Send kode via WhatsApp. Nah, kita lihat kita tunggu nih nanti masuk kodenya ke WA Sharon berarti ya. Ke WA yang ada nomor didaftarkan tersebut ya. Oh iya ada nih. Verify. Nah, ada itu ya. Nomornya ada. Ya udah 63. Hei hei hei. 636089. 636089. Oke. Oke, ini I'm journalist or content creator. Oke, thanks you. Oke, go back. I'm building I'm exploring personal use. Oke, terus sudah ya. Oke, dari sini teman-teman kita akan dapatkan dulu API key-nya. Nah, ini create new. Nah, kita copy ya. Kita simpan di Notepad dulu ya. Di Notepad. Nah, di sini aja kita simpan. Nah, ini ya, ini API key-nya. API key punya teman-teman silakan dapatkan dulu API key-nya. Nah, kita akan coba ngambil ke example nih. Ke example. Di sini ada example coding ya yang bisa kita coba. Saya pakai yang ini ya, natural language to OpenAI, lalu coba Node.js. Nah, ini coba kita copy. Nah, mungkin saya akan jalankan dulu dia di folder file baru ya. Jadi akan bikin file baru aja di sini. Kita tulis ini untuk ngetes aja ya. Jadi tes OpenAI ya, atau tes ChatGPT lah ya. Tes atau tes aja deh, biar nggak panjang. Tes.js ya, kita simpan di sini, kita paste. Nah, sudah. Nah, di sini untuk API key-nya teman-teman tinggal ke sini aja. Nah, ini ganti jadi API key-nya ya. Tadi kan udah dapat ya API key-nya. Nah, ini nih copy, kita masukkan ke sini. Oke, nah prompt ini adalah pesannya apa gitu ya. Jadi ini ada prompt. Prompt ini pesannya apa? Jadi misalkan gini. Ini saya pesannya misalkan apa itu Arduino. Nah, misalkan gini ya. Coba. Oke, kemudian ada maksimal token ya 64. Ini kayaknya jumlahnya kita bisa coba jadiin dia 1000 ya misalkan segini. Oke, udah kita coba jalankan dulu tapi mungkin kita print responnya ya. Kita print, print sih console log ya. Console.log kemudian respon. Nah, gini. Oke, kita coba dulu nih coding test dari OpenAI-nya nih. JavaScript-nya segini ya untuk OpenAI, tapi ini berarti kita perlu nambahin dulu OpenAI-nya ya. Nambahin dulu si apa namanya? Si dependencies-nya ya. Baik, balik lagi ke sini teman-teman. Kita clear dulu, kita install dulu nih. Pip install bukan pip dong. Pip itu Python npm install OpenAI. Enter.
Oke, kita tunggu sampai si OpenAI-nya terinstall ya. Oke, sudah ternyata cepat npm pun. Oke, sudah. Clear lagi. Nah, sekarang untuk menjalankannya coba kita ls dulu aja ya. Nah, sekarang sudah ada test.js di sini ya. Jadi kalau mau menjalankan ya tinggal node test.js. Kita coba tunggu. Oh, katanya nggak ada await nih di sini. Oke, berarti ini ada yang masalah. Oke, sebentar. Kita coba cek dulu apa permasalahan yang terjadi. Oke, baik. Saya coba yang ininya saya ubah dulu ke DaVinci 3 ya. Lalu ini ubah jadi 3000. Lalu temperaturnya 0,3 ya. Nah, yang ini saya delete ya. Ini nggak perlu. Nah, kita coba gini dulu aja ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, masih ada kendala di sama ya. Await is only valid asynchronous function and the top level. Oke, jadi teman-teman si project ini tuh harus ada di asynchronous function. Jadi si pro ini nggak boleh disimpan kayak gini doang gitu ya. Jadi dia harus disimpan di dalam apa namanya asynchronous function. Jadi kita memang harus masukin langsung ke dalam ininya nih, ke dalam Seren.js-nya ke sini gitu ya. Jadi dia harus ada di dalam asynchronous function gitu ya. Kayak gini aja mungkin ya untuk uji cobanya. Oke, saya akan langsung tambahkan aja nih copy ya. Dia ke dalam Seren ya. Baik, mungkin saya akan coba batasin dulu ya, karena tadi kan kita udah bikin ya di sini pembatasannya. Jadi saya akan coba batasi dulu if sorry, if is message from group ya, sama dengan atau gini aja deh, is message kemudian kita tulis apa namanya tanda seru. Tanda seru ini artinya kan tidak ya, berarti jika message bukan dari grup ya, biar nanti kalau ada pesan grup diabaikan dulu. Oke, nah baru kita masukin ke sini ya, nanti si chat GPT-nya kita masukin di dalam sini. Nah, terus yang ini, bagian ini kita copy dulu. Kayaknya segini tuh bisa ya. Nah, segini tuh kayaknya harusnya bisa di dalam ini. Ada di dalam, nah kita bisa simpan di sini nih. Ya, jadi ini eh, bagian coding ChatGPT ya. ChatGPT. Oke, kita save. Nah, sekarang yang ini, karena kan permasalahannya ada di sini nih, ada di wait ya. Nah, yang ini kita copy, kita masukkan ke dalam mana tadi logiknya mana mana. Nah, di sini. Nah, gini dulu aja ya. Oke, kita coba. Masih error atau enggak? Berarti ini npm star ya, karena dia udah masuk di coding utama. Npm star. Oke, masih aman. Kita coba kirim pesan. Oke, tunggu sebentar ya. Ini saya ke apa ke WA dulu. Kita coba kirim pesan lewat langsung ya berarti ya, karena kan dibatasi kalau ke grup jangan dulu. Oke, ini langsung dulu. Coba ya. Ini apa aja bebas ya. Hello, karena dia akan langsung menjalankan. Nah, dapat nih teman-teman. Oke, ini pesannya ya dari OpenAI-nya tapi panjang ini. Iya, ini panjang. Nah, kayak tahu ya nggak? Ini request pilot katanya. Request pilot with status code 404 ya. Berarti ke apa namanya? Dia nggak jalan nih si codingnya. Oke, berarti kita harus ngatasin dulu permasalahan yang ini ya. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk coding yang sebelumnya itu sebetulnya udah aman ya. Cuman memang ada permasalahan di ini nih. Jadi memang dia harus disimpan ke dalam asynchronous function seperti ini ya, nggak bisa langsung. Nah, ini tadi udah saya coba bisa ya, udah saya jalankan bisa. Ini saya berarti yang tadi kita delete dulu ya. Nah, yang ini kita delete. Nah, yang ini ya kita delete dulu. Oke, untuk konfigurasi sebetulnya udah sama ya. Untuk konfigurasi yang ini tuh udah sama. Kalau mau pastiin ya, kalau mau di copy dulu ya dari sini juga nggak apa-apa ya. Copy. Nah, lalu ke sini. Tuh ya.
Baik, paling saya akan coba dulu sekarang ganti dia jadi apa ya? Dia tambahin parameter gitu ya. Tambahin parameter misalkan pakai par ya, par teks gitu ya, kayak gini. Nah, sekarang yang ininya kita ubah jadi teks. Nah, oke. Nah, sekarang ketika generate respon, nah sebenarnya respon ini bisa aja kita return ya. Coba kalau di return harusnya bisa ya. Return. Nah, ini hasil pesan ya. Ini hasil pesannya kita return. Nah, jadi hasilnya kita bisa langsung konsol log ya. Jadi misalkan pesan sama dengan gitu ya. Apa ya, Bu? Maksudnya jawaban, jawaban atau chat GPT lah ya. Kita tulis aja chat GPT-nya, lalu kita masukin pesannya apa, misalkan apa itu HTML gitu ya. Lalu kita tinggal konsol log chat GPT-nya. Konsol konsol log chat GPT. Nah, seperti ini ya. Ini generate respon itu dari sini ya, dari generate respon ini. Ini nggak tahu kalau di ini bisa nggak ya kayak gini. Kalau nggak ya kita harus masukin satu asynchronous function seperti ini. Ya ini berarti jadi apa? Par aja ya atau let ya. Oke, let ChatGPT on. Tapi ini kenapa nggak bisa ya? Oke, generate respon apa itu HTML? Parameternya bener kayak gini, variable text. Ya. Oke, kita coba dulu aja. Nanti kalau ada yang error ya kita perbaiki lagi. Nah, ada error ternyata. Unexpected token var. Oke, ya udah gini aja berarti ya. Kita coba. Nah, ini ada promise pending ini apa nih? Kita tunggu dulu. Oke, sampai dia ngeprint ya. Oh enggak ya. Oke, berarti nggak bisa nih. Kalau seperti ini, berarti memang harus dimasukkan ke dalam ini aja ya. Ke dalam si asynchronous function-nya. Saya pengennya sih nggak kayak gini ya. Oke, sebentar saya coba perbaiki dulu. Oke, biar nggak lama mungkin saya pause dulu ya. Oke, baik. Codingnya udah selesai ya. Ini saya minta langsung diperbaiki ke ChatGPT ya. Minta diperbaiki ke OpenAI-nya langsung di sini. Dan ini udah work ya, udah berhasil. Baik, kita akan coba lanjutkan. Nah ini ya, hasilnya seperti ini. Oke, jadi dia nambahin dulu asynchronous function ya, memang harus seperti ini. Nah sekarang ini akan mempersingkat sih ya. Oke, ini yang ini saya copy lagi, masukkan lagi ke sini ya, ke share uh, chat.js-nya ke sini. Oke, terus yang fungsinya juga ya, yang fungsi ini. Nah, yang fungsi ini sekarang saya masukkan juga ke sini. Ini berarti fungsi OpenAI Chat GPT ya. Nah, untuk mendapatkan respon. Oke, sudah. Nah, langkah selanjutnya, mohon maaf. Langkah selanjutnya kita tinggal masukin yang ini aja nih. Copy. Nah, kita coba masukin ke coding yang tadi ya. Semoga nggak ada error lagi nih. Nah, yang ini kan ya. Nah, ke sini. Nah, baik. Nah, ini kan resultnya udah dapat nih. Berarti yang what is mining of the lab-nya ini bisa diganti jadi teks ya. Diganti jadi incoming message, sorry. Jadi incoming message. Nah, gini. Lalu resultnya kalau mau ditampilkan dulu boleh ya. Lalu ya terakhir berarti tinggal kita kirimkan ya. Kita kirimkan, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan sekarang adalah resultnya ya. Nah, result yang ini nih, hasil dari ChatGPT-nya. Nah, udah. Kita coba dulu ya. Semoga nggak ada error lagi. Oke, npm star ya. npm star. Kita coba. Nah, kita lihat ya. Kita coba ngirim pesan apa ya? Apa itu apa Node.js misalkan ya. Enter. Nah, ini masih nunggu dulu ya. Dia nunggu dulu dari apa namanya? Dari botnya ya. Nah, berhasil teman-teman. Luar biasa. Akhirnya ya. Jalan tuh ya. Node.js adalah platform yang dibangun bla 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 ya. Berhasil. Nah, ini nggak tahu kenapa ya di Node.js dia sorry di ChatGPT dia selalu ada spasi kayak gini ya.
Kalau teman-teman mau nambahin di pesannya, ya gimana cara nambahinnya? Coba. Kayaknya bisa di result ini nih. Result, kemudian kita plus slash n ya. Slash n, slash n ya. Kayak gini, kayaknya bisa. Kita coba. npm star. Baik, kita coba lagi, teman-teman. Apa itu apa? Python. Enter. Dia nunggu ya, nunggu chat GPT-nya dapat balasan, responnya ya. Nah, kemudian kita tunggu sampai dia. Blah, mantap. Oke, ini udah selesai sih. Kita tinggal coba rapi-rapikan saja, teman-teman. Luar biasa ini. Kita coba rapi-rapikan aja. Jadi apa tadi tuh tugasnya? Permintaannya apa? Jadi kita pengen kalau misalkan di grup ya, di grup itu, oke, coba gini dulu. Kalau misalkan di grup ya, jadi untuk mengakses chat GPT-nya gitu tuh ya. Chat GPT-nya itu harus mention bot ya. Itu aja. Kalau misalkan nggak di grup berarti bisa tanpa harus mention bot. Oke. Nah, berarti kita udah bikin logic satu yang ini ya. Udah bikin logic satu yang ini. Nah, tinggal gimana nih? Tinggal kita coba. Ini kan udah ya. Ini is message group. Udah, berarti ini kan udah ya. Kayak gini aja. Udah bener ya. Kalau di grup, kalau misalkan bukan dari grup ya. Ini kasih tanda dulu. Kalau misalkan apa ya? Nanya langsung ke bot ya. Atau apa ya istilahnya Japri gitu ya. Nah, Japri kayak gini. Ini bisa langsung seperti ini ya. Oke, terus kita berarti tinggal bikin satu lagi yang kalau misalkan nanya via apa? Via WA ya, via grup, sorry, via grup. Nah, berarti tinggal tulis aja if is message group ya dan kemudian is message mention bot ya. Jadi harus ada dua ya, di grup dan juga mention bot. Nah, baru dia bisa menjalankan fungsi yang ini. Ya udah nih copy aja ya. Copy aja kita baru jalankan ke sini. Nah, udah sih sebetulnya nih udah selesai ya. Sampai sini kita sebetulnya udah selesai. Kita coba aja ya untuk memastikan Ctrl C lalu npm star. Baik. Ini lewat Japri ya. Kalau lewat Japri dia pasti langsung ya karena kan bisa langsung ya. Hello. Nah, tapi masih nunggu dulu. Tuh, hello. Oke, bisa ya. Apa itu apa coba buatkan saya coding Arduino LED Blink. Nunggu dulu. Emang kalau ChatGPT harus nunggu dulu. Ah, dibatin ya. Nah, sekarang kita coba kalau lewat grup ya. Sudah ada grupnya. Nah, ini kalau langsung nggak bisa nih. Misalkan hello, tuh. Nggak dibalas ya. Misalkan apa itu Arduino? Apa dibalas? Tunggu, jangan dibalas nih. Enggak ya? Nggak dibalas ya? Oke. Nggak ada ya? Nggak ada balasan? Oke, berarti harus panggil dulu Sharon-nya. Sharon, oke, dimension dulu seperti ini sampai warnanya merah. Apaan merah? Ini warnanya biru. Sampai warnanya biru. Kemudian kita tulis apa itu Arduino. Mana? Nggak ada. Belum muncul. Coba ulangi, Sharon. Oh, ada. Agak lama ya. Nah, ada balasannya tuh. Coba Sharon, buatkan saya kode Python Open CV YOLO versi 8 ya. Coba kita kasih dia tugas yang susah. Oke, tunggu, 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 tunggu.
Baik-baiklah, memang agak lama ini. Ini bisa dari jaringan juga ya sebetulnya. Dan bisa juga karena tugas yang kita berikan lumayan berat gitu ya. Jadi kalau cuma nanya apa itu, biasanya lebih simpel. Tapi kalau pertanyaannya apa? Karena kan kalau dari ChatGPT-nya dia sebenarnya ngetik ya, ngetik lama tuh, baru dikirimkan kayak gitu. Untungnya si apa si Node.js ini dia ini ya, apa ya disebutnya tuh? Node.js ini dia asinkronus ya. Jadi dia kalau ada pesan masuk ya udah lewat aja gitu ya. Sambil dia nunggu yang ini. Tapi kayaknya dia nggak balas-balas. Terlalu berat mungkin pertanyaannya. Ya udah coba saya ringan dulu deh. Sharon, sebutkan siapa presiden Indonesia. Oh, yang codingnya udah jadi nih. Nah, yang coding tadi udah jadi ya tuh. Saya Sharon. Sebutkan siapa presiden Indonesia. Nah, kenapa di sini ada tulisan saya Sharon? Karena ini merujuk ke sini ya. Merujuk ke sini nih. Nah, tadi kan yang nulis siapa, dia kan jawabnya Sharon gitu ya. Tuh. Jadi dia merujuk ke sini. Oke, nah. Jadi ini sebenarnya bisa jadi alternatif ya buat teman-teman. Mungkin yang Pong ini, ya udah nih, yang Pong saya abaikan aja ya. Yang Pong misalkan saya abaikan. Nah, yang ini saya akan masukkan codingnya ke dalam coding yang tadi. Dua ya, berarti yang ada di sini. Nah, gini nih. Jadi kita bisa bikin if di dalam sini. Nanti kalau misalkan incoming message-nya itu adalah siapa ya. Nah, di sini kita tinggal bikin else. Nah, baru kalau misalkan pertanyaannya bukan itu, kita sampaikan dia ke ChatGPT. Nah, ini keren banget teman-teman. Jadi nanti kita bisa masukin pertanyaan di sini ya. Kalau pertanyaannya memang baku gitu ya. Jadi kita bisa masukin ke sini. Tapi kalau bukan pertanyaan ini, ya udah yang balas ada ChatGPT. Keren ya. Jadi kalau nanya siapa, ya nanti akan balas ini gitu ya. Kalau yang nanyanya bukan siapa, ya nanti yang balas adalah ChatGPT gitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan default bisa ditambahkan seperti ini. Ya ini saya coba copy, kemudian saya masukkan juga ke sini ya. Oke, else berarti kan. Nah, tinggal masukin si coding ininya ke dalam sini. Ya ini keren sih. Tuh. Ya, nah kita lihat nih, kita coba. Jadi nanti kalau dia nanya nama kamu siapa, nanti dia akan jawab tanpa pakai ChatGPT gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau pertanyaan lain selain nama kamu siapa gitu ya, selain pertanyaan yang ada nggak ada kata siapanya, dia akan menjawab yang lain. Atau mungkin bisa tulis aja ada nama, bisa pakai dan sih, bisa pakai dan. Gimana cara nulisnya ya? Bisa tambahin dan. Jadi gini, coba ini mungkin agak panjang ya. Dan incoming message. Oh ini pasti panjang nih. Include kamu gitu. Nama kamu siapa? Oke, sebentar. Including message. Sorry, incoming, include. Kemudian dalam kurung kamu ya. Nah gini. Jadi sekarang kalau ada kata siapa, kemudian kalau ada kamu gitu ya, including message, takutnya dia nanya presiden atau apa juga kan, itu harus kita apa namanya harus kita antisipasi juga. Nah seperti ini. Ini coba saya perbaiki atau tambahkan yang depan, yang atas juga ya, yang ini. Nah yang ini udah. Sekarang kita coba Ctrl C, Enter, npm start. Kita lihat hasilnya. Nah ini masih di grup ya. Di grup berarti kan harus nyebut botnya ya. Coba kalau nama kamu siapa, nama kamu siapa? Enter. Nah, dia akan langsung balas. Saya Sharon. Ya, karena dia nggak akan dibahas oleh ChatGPT ya. Tapi kalau misalkan nama presiden siapa, nah di sini nggak ada kata kamu ya. Nah, baru dia akan membalas menggunakan ChatGPT. Seperti ini keren, keren banget nih. Ya codingnya simple tapi ternyata kita bisa bikin sampai sini nih, teman-teman. Oke, ini akan lama nih karena dia kan ke ChatGPT dulu ya. Ke ChatGPT dulu. Teman-teman nanti juga bisa tambahin coding-coding apa aja lah. Ya. Pokoknya pertanyaan yang gak jelas, yang default ya, ya kita nggak perlu pakai ChatGPT kan ya, seperti itu. Oke,
Atau mungkin, oh kan harus pakai share, sorry. Harus kan di grup map. Pantas nggak kejawab. Nama presiden siapa? Ntar kita tunggu. Ya, nama presiden Indonesia saat ini adalah Joko Widodo. Coba kalau nama kamu, oh saya lupa harus ini. Karena di grup ya, di grup karena kita pakai ini jadi harus ini. Kalau nama kamu, nama saya Ramadhani. Oh, harus ada kata siapanya. Kalau nama kamu siapa? Nah, gini. Astagfirullah. Kalau nama kamu siapa? Jangan lupa di mention ya kalau misalkan di dalam grup. Tuh, saya Sharon. Oke, sudah teman-teman. Sampai sini project Sharon kita ini kita bikin dari nol ya. Sesuai dengan komentar dari nggak tahu tuh siapa. Ada Bambang apa apa ya itu motivasi buat saya. Biasanya kalau perempuan memang suka gitu ya. Kalau minta sesuatu nggak langsung to the point gitu ya. Ya, maksudnya pengen dibuatin dari nol gitu ya. Ya udah ini saya udah selesai dibuatin dari nol. Jadi semoga bermanfaat untuk project Sharon-nya ya, untuk project WA Bot menggunakan ChatGPT-nya. Semoga teman-teman bisa mencoba ya. Nanti pun teman-teman silakan gabung ke grup ya, ke Discord server Programmer Sehat kalau misalkan mau tanya jawab mengenai project yang ini. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.